Om Swastiastu, pemirsa Bali TV, kembali saya Nyoman Winata, redaktur pelaksana harian Bali Post ya, menjumpai Anda dalam Bali Post Talk. Kita kali ini akan membahas ya hal yang sudah banyak dibicarakan tentang bagaimana Bali mengalami apa yang disebut dengan darurat keamanan, darurat kriminalitas ya, karena memang pembunuhan banyak antar warga negara Indonesia, antar warga negara asing juga. Jadi turis ke sini tidak lagi hanya berlibur, tapi juga ada yang berkelahi, ada yang merampok, ada yang menculik bahkan. Ini ya membuat kita miris. Saya akan mewawancarai anggota DPRD Bandung, tidak asing lagi bagi kita, Bapak Wayan Puspanegara, yang selalu bersuara vokal ya, dan ada yang ingin disampaikan oleh beliau bagaimana menangani ya, tidak hanya di Bandung ini tapi juga Bali. Kita sapa dulu narasumber kita. Om Swastiastu. Om Swastiastu, Pak Man. Gimana kabar, sehat ya, Pak? Kabar baik. Pemirsa juga semoga semuanya baik gitu. Karena ya seperti tadi kita lagi ada persoalan di Bali. Bali tidak baik-baik saja dari perspektif keamanan ya, gitu. Dari keamanan terutama ya. Ya, Pak Yan bisa dari perspektifnya Pak Yan, gimana keamanan Bali hari ini, Pak Yan? Oke, kalau kita bicara keamanan Bali present ya, hari ini kita tentu masyarakat Bali sebagian besar merasakan perasaan yang mungkin hampir sama. Namanya was-was gitu. Ya, was-was kalau kemana-mana, was-was kalau malam hari, was-was kalau ada sesuatu yang mengancam gitu ya, mengancam bukan hanya jiwa kita tapi juga orang lain, yang menimbulkan namanya efek serem gitu ya, efek ngeri. Nah, jadi kita melihat secara gradual, sepertinya kriminalitas sudah memasuki masa yang kita bisa sebut darurat gitu ya. Ya, Bali sudah memasuki masa darurat karena hampir setiap hari kita mendengar kejadian-kejadian yang mengancam keamanan dan kenyamanan kita. Yang pertama itu ya terjadinya pembunuhan di Jimbaran, mungkin sudah viral sedemikian rupa. Kemudian juga pembunuhan di Pura Demak, di Jalan Pura Demak. Kemudian juga bule, ngerampok bule, perampokan dengan pembunuhan. Kemudian juga pencurian, copet, jamret, penipuan money changer liar. Kemudian juga geng antar geng, bule melawan security dengan bule, atau lokal dengan bule dengan bule, dan situasi ini kok muncul terus gitu. Semakin hari, semakin kini kok semakin banyak kasus-kasus yang membuat kita was-was gitu. Nah, oleh karena itu dengan melihat kondisi terkini ini, tentu ada beberapa hal yang harus dilakukan introspeksi, karena daerah kita adalah destinasi pariwisata. Tentu kejadian-kejadian terakhir ini berpengaruh langsung kepada citra destinasi kita. Kalau misalnya ini terjadi terus tanpa dicegah gitu ya, tanpa ditanggulangi segera, dampaknya besar bagi Bali ya. Apa dampaknya yang paling besar, Pak? Yang jelas kita kalau bicara dampak pasti ya. Tapi kita lihat dulu bahwa sebagai destinasi internasional, Bali itu harus menjaga 4 hal gitu ya. Salah satu dari 4 hal itu namanya security and safety, keamanan dan kenyamanan. Ini harus dijaga. Itulah standar sebuah destinasi internasional. Karena orang bepergian atau datang ke sini, yang dicari pasti kenyamanan. Kalau tidak nyaman, buat apa datang gitu. Nah, sehingga tidak salah majalah Forbes dari Amerika itu menyampaikan bahwa Bali termasuk destinasi yang tidak layak dikunjungi di tahun 2025, meskipun ini untuk introspeksi kita ya, bahwa tingginya ancaman kriminalitas, kemudian termasuk terorisme di dalamnya, kemudian sampah, kemacetan, dan sebagainya, itu membuat citra stres gitu ya, yang berakibat kejadian-kejadian seperti ini. Nah, jadi kalau kita melihat sekarang perspektif di dunia keamanan dan kenyamanan kita, memang ini harus ada pembenahan di sana sini. Selain pembenahan, minimal itu harus dilakukan evaluasi gitu ya. Evaluasi terhadap kenyamanan dan keamanan kita. Kalau kami melihat bahwa semakin kini juga semakin jarang kita mendengar polisi melakukan razia di tempat-tempat publik. Biasanya kan kalau zaman dulu ada razia lilin agung atau razia setiap saat diumumkan. Kita sebenarnya anggap kita rindu dilakukan razia-razia yang sifatnya stabil, periodik, dan berkelanjutan. Itu baru satu yang sederhana. Yang kedua adalah patroli rutin. Ya, mungkin di beberapa kabupaten ada ya blue light patroli gitu ya, dengan lampu biru itu. Kita berharap di destinasi dan sekitarnya mungkin ini harus terus dilakukan secara stabil, periodik, dan berkelanjutan. Kemudian juga selain razia, kemudian patroli, dilanjutkan dengan memperkuat kelembagaan gitu ya. Kelembagaan yang saya maksud adalah
Yang pertama, memperkuat partisipasi aktif masyarakat dalam keamanan dan kenyamanan. Karena kalau dulu sebelum pandemi COVID, kita pernah dengar adanya pembinaan PAM Swakarsa di wilayah Banjar atau pembinaan Poskamling oleh aparat keamanan dengan melibatkan Babinsa, Babin Kamtibmas, kemudian dengan masyarakat. Sehingga masyarakat memiliki protap, tata cara penanganan keamanan gitu. Bahkan ada simulasi-simulasi, waktu itu saya lihat simulasi copet gimana menanganinya, kemudian simulasi termasuk kebakaran dan sebagainya. Ini masyarakat perlu mendapat pengetahuan, keterampilan dan sikap tentang bagaimana mengatasi ancaman keamanan yang demikian marak akhir-akhir ini. Nah, itu kemudian yang ketiga, pasti kami sebagai warga di destinasi tentu flashback ya, melihat ya disclaimer lah, melihat pada saat sebelum pandemi COVID, kalau jalan-jalan misalnya ke Kuta, Legian, Seminyak, kita sering melihat ada polisi naik kuda. Kita lihat juga polisi naik kendaraan ATV. Kita lihat juga polisi naik kendaraan board hover yang pakai roda itu, dan mereka pakai dasi, kelihatan gagah, dan wisatawan merasa diawasi. Gitu. Oleh namanya tourist police atau polisi pariwisata. Gitu. Demikian juga ada bule yang menggunakan atribut polisi Indonesia, namanya honorary police. Jadi ada. Saya kenal satu namanya Mr. Stephen, dia dari Polisi Federal Australia yang juga ikut terlibat aktif dalam kegiatan menjaga keamanan dan ketertiban umum, seperti dia ikut juga patroli, kalau ada rahasia dia juga ikut, sehingga wisatawan itu merasa loh, ada bule, ada warganya juga jadi polisi di depan kita. Itu juga akan mempengaruhi psikologisnya, dan oleh karena itu sebagai bahan evaluasi, kita sebenarnya berharap Polda Bali segera kembali untuk membentuk polisi pariwisata dan honorary police, karena ini kan masalah bahasa atau komunikasi. Kalau mereka adalah warga negara asing yang kita jadikan honorary police di sini, kemampuan bahasanya pasti oke. Kemudian budayanya dia kan paham gimana cara menindak warga negara asing. Kemudian kalau tourist police pasti mereka mendapat pendidikan khusus tentang bagaimana berhadapan dengan warga negara asing. Gitu. Nah itu baru dari perspektif kepolisian. Kemudian dari perspektif imigrasi. Ini imigrasi kan palang pintu pertama kita dalam mengendalikan siapa yang boleh masuk dan siapa yang tidak masuk. Nah, meskipun tim imigrasi itu kita tahu ada temporanya, tim pengawasan orang asing, tapi sementara kalau kita melihat rasionya, imigrasi di Bali kan cuma ada 3. Ada imigrasi Ngurah Rai, imigrasi Denpasar, sama di Singaraja. Sementara jumlah wisatawan yang masuk Bali tahun 2024 adalah 6,3 juta. Ya, bisa kita hitung rasionya masih mungkin kurang atau ada yang perlu dievaluasi. Nah, sehingga dari perspektif saya pribadi, bagaimana kita bisa memfiltrasi wisatawan yang masuk, sementara kita ada kebijakan. Kebijakan kita salah satunya adalah bebas visa kunjungan terbatas. Yang artinya mereka mendapatkan bebas visa kunjungan terbatas kepada 169 negara. Ya, termasuk negara-negara kontributor. Apakah itu perlu ditinjau lagi? Menurut saya bukan ditinjau, tapi dilakukan langkah-langkah pengkajian gitu ya, terkait dengan warga negara mana yang paling banyak berulah kan gitu. Kita kan tidak bisa mengecad secara general gitu. Itu dari perspektif untuk warga negara asing. Nah, kemudian ke dalam terkait dengan kondisi kriminalitas kembali. Ini tentu selain patroli, kemudian rahasia-rahasia, kemudian polisi pariwisata dan honorary police, kita berharap penguatan partisipasi aktif masyarakat dalam turut serta menjaga keamanan dengan mengaktifkan kembali misalnya rona-rona Banjar yang disupervisi oleh pihak yang berwajib, dalam ini pihak kepolisian. Seperti misalnya dulu kan pembentukan PAM Swakarsa di masing-masing Banjar misalnya, dan mereka melakukan ronda rutin setiap malam. Tiap malam ya. Ya, ini juga untuk mengantisipasi situasi yang tidak diinginkan. Yang lain adalah bagaimana masyarakat bisa tercipta standar operasional prosedur yang sama ketika terjadi ancaman terhadap keamanan. Nah, ini kan perlu pembinaan secara terus-menerus, meskipun di masing-masing desa, kelurahan itu kan sudah ada Babinsa dan Babin Kamtibmas. Tapi tampaknya karena Babinsa dan Babin Kamtibmas hanya satu orang ini, sepertinya di daerah destinasi dengan kompleksitas persoalan keamanan, sepertinya ini perlu kembali memperkuat peran serta dan partisipasi aktif masyarakat. Misalnya, kalau dulu ada
penyambungan radio komunikasi masyarakat dengan kepolisian. Jadi terintegrasi. Atau security hotel itu radio komunikasi terintegrasi dengan kepolisian. Itu nggak ada lagi ya Pak ya sekarang? Ya? Itu nggak ada karena zaman radio komunikasi kan sudah tidak ada lagi. Yang ada kan nggak ada jual lagi. Yang ada kan handphone. Sehingga harapan kita untuk terjadinya kecepatan penanganan dalam keadaan darurat terhadap keamanan dan kenyamanan, saya berharap ada 1 digit tombol yang bisa ditekan oleh masyarakat di HP mereka, sehingga jika ada yang darurat mereka tekan itu, meskipun tidak menutup kemungkinan akan juga terjadi orang iseng-iseng ya. Kayak pemadam kebakaran kan juga banyak orang iseng. Tapi paling tidak kita memiliki IRS, Emergency Response System, terhadap keamanan dan kenyamanan. Menurut saya ini penting dan ini perlu adanya semacam kekuatan pembinaan atau edukasi dari aparat, dalam hal ini kepolisian, sebagai sisan kamerata kepada masyarakat, sehingga prosedur penanganan kegawat daruratan berkaitan dengan ancaman kriminalitas ini komunikasinya bisa cepat, tepat, akurat, terarah, efisien, dan produktif gitu. Nah, apalagi ya gini, keamanan dan kenyamanan ini adalah akan mempengaruhi citra kita sebagai destinasi. Ayo kita bangun keamanan dan kenyamanan ini sebagai sebuah destinasi gitu, artinya ketika orang datang ke sini mereka kagum melihat sistem keamanan kita, hadirnya turis polis, hadirnya honorary polis, hadirnya sistem misalnya CCTV di setiap tempat, karena kan Polda Bali juga punya CCTV tapi nggak tahu apa masih berfungsi crisis centernya, sehingga harapan kita kemudian adalah crisis center kita harus sudah siap, command center juga harus sudah 24 hours, 24 jam seperti itu, karena kadang juga kita bingung, masyarakat juga bingung harus melapor kemana jika dia tertekan, makanya lebih baik mungkin operator, para vendor komunikasi ya bisa mensinkronkan dengan pemerintah daerah dan juga pihak kepolisian untuk membuat tombol khusus berkaitan dengan ancaman keamanan dan kenyamanan, sehingga cepat bisa ditangani oleh unit terkait. Ya. Tapi berarti ini yang leading sektornya utama tentang soal keamanan ini adalah pihak kepolisian, dibantu oleh pemerintah daerah. Betul. Karena pendanaannya, infrastrukturnya dimiliki oleh mereka ini gitu ya. Ya. Selama ini gimana Pak Yan? Apakah respon mereka masih kurang Pak Yan lihat atau kurang peduli atau gimana? Gini. Atau kekurangan dana sebenarnya mereka ini? Kita secara umum pasti apresiasi lah kepada aparat keamanan. Kita buktinya secara umum kita dalam keadaan yang tidak terlalu worry gitu lah tidak terlalu worry kita bicara. Keamanan kita terjaga, itu kita apresiasi. Tetapi di satu sisi gitu, keamanan kita ada persoalan gitu ya. Nah, sehingga melihat fakta-fakta ini kita berharap ya link and match antara pemerintah daerah dengan institusi vertikal, dalam ini kepolisian, meskipun dalam nomenklaturnya mereka kan sudah dalam satu kesatuan namanya Porkompinda, Forum Komunikasi Pemerintah Daerah, dan di situ aparat keamanan juga menjadi satu kesatuan. Hanya saja persoalannya adalah sering kita menyampaikan kepada aparat kepolisian, kenapa tidak ada polisi yang jaga di tempat ini? Karena keterbatasan personel itu misalnya. Nah, sehingga kita mendorong untuk kepolisian agar memenuhi rasio jumlah personel minimal di polsek atau di kepolisian sektor itu di kecamatan. Ini terpenuhi untuk bisa secara rutin dan kontinu melakukan pertama itu adalah incas di lapangan. Kami baru saja pulang dari Bogor gitu ya. Di situ kita lihat Dinas Perhubungan, kemudian Kepolisian Lalu Lintas, itu mereka incas di jalan untuk selain mengatur lalu lintas juga memantau. Orang akan menjadi segan ketika melihat aparat di jalan, dan ini akan mempengaruhi psikologis orang. Nah, ketika tidak ada aparat, orang-orang yang berniat untuk melakukan kejahatan akan semakin naik adrenalinnya untuk melakukan itu karena tidak ada yang mengawasi. Artinya sekarang supervisi, monitoring dan evaluasi baik dari pemerintah daerah melalui unit-unit terkaitnya seperti Pol PP yang menegakkan peraturan daerah, Dinas Perhubungan yang bisa mengatur lalu lintas. Ini berlink and match dengan pihak kepolisian. Di sana ada Polantasnya, kemudian ada Intelnya, kemudian ada Busernya, kemudian ada Reskrimnya, sehingga tercipta satu atmosfer di mana masyarakat merasa diawasi dan masyarakat merasa terawasi dengan baik gitu. Nah, sehingga tercipta keamanan dan kenyamanan, termasuk nanti efeknya nanti kan wisatawan. Oh, jadi standar keamanan dan kenyamanan kita terlihat. Nah, seperti dulu setiap pelaku usaha pariwisata, terutama akomodasi, dulu kan ada sertifikasi keamanan hotel yang dikeluarkan oleh Polda. Sekarang
tidak ada lagi. Nah, kita berharap sertifikasi tidak hanya terbatas pada instansi kepariwisataan, tetapi juga kepada wilayah. Misalnya, wilayah ini adalah wilayah yang aman dan nyaman gitu, disupervisi oleh kepolisian. Kita rindu sebenarnya agar kawasan kita menjadi zero crime, ada zero kriminalitas, dan 100% safety record gitu, artinya tidak ada ancaman-ancaman keamanan yang berarti, karena juga sebagai destinasi ancaman yang lainnya kan masih di depan mata, seperti ancaman terorisme. Ini kan belum kita pikirkan, kita memikirkan kriminalitas tapi terorisme juga masih laten gitu. Nah, oleh karena itu keamanan kita harus menunjukkan sebuah standar keamanan dari sebuah destinasi internasional. Baik. Terima kasih Pak Wayan Puspanegara sudah banyak memberikan ini semuanya masukan ya, pendapat yang beliau ada di Legian, pelaku juga pariwisata, tentu memahami betul kondisi di destinasi-destinasi pariwisata yang keamanannya ini harus diutamakan, diprioritaskan agar keamanan Bali ini kalau sudah aman, tertib ya, kita nyaman itu akan membuat citra Bali terjaga. Kalau tidak, citra Bali akan semakin rusak. Demikian Bali Post Talk kali ini, mudah-mudahan didengar oleh aparat terkait, pemerintah terkait, sehingga segera melakukan tindakan yang semestinya. Saya tutup Bali Post Talk ini dengan Parama Santi. Om Santi. Terima kasih, sampai jumpa.